Sekarang kita masuk pada bagian tumbukan inelastik. Oke. Nah, terlihat di sini masih dengan menggunakan ilustrasi yang sama. Jadi terdapat dua buah benda, yakni benda A dan benda B, yang masing-masing memiliki massa ma dan massa mb. Nah, benda A ini bergerak dengan kecepatan sebesar A, menumbuk benda B yang pada mulanya kita asumsikan dalam keadaan diam. Oke. Nah, setelah benda A menumpuk benda B, maka otomatis benda A dan benda B ini akan memiliki kecepatan akhir yang sama sebesar V aksen, ya, karena dia menyatu. Oke. Jadi benda A dan benda B ini dapat kita pandang sebagai suatu sistem yang sama, yang di mana kedua benda ini, benda A dan benda B, memiliki kecepatan gerak yang sama, yakni sebesar V aksen. Nah, dengan menggunakan teorema konservasi momentum, maka kita dapat melihat bahwa pada kondisi ini momentum awal kedua benda, yakni benda A dan benda B, haruslah sama dengan momentum akhir kedua buah benda setelah tumbukan, yakni P aksen A ditambah dengan P aksen B. Selanjutnya, dari persamaan ini, dengan mengganti besar MA VA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen ditambah MB V aksen, maka kita bisa menentukan bahwa kecepatan akhir dari benda A dan benda B ini setelah tumbukan adalah sebesar MA dibagi penjumlahan masing-masing massa kedua buah benda dikalikan dengan kecepatan awal dari benda A. Nah, bagaimana dengan energi kinetiknya? Berarti kita tinjau masing-masing energi kinetik benda sebelum dan setelah tumbukan. Nah, jadi kita masuk pada energi kinetik benda sebelum tumbukan ya. Terlihat di sini kedua buah benda, yakni benda A dan benda B, itu kita asumsikan dalam keadaan awal. Dalam artian dia belum mengalami tumbukan satu sama lain. Kemudian kita tinjau lagi kecepatannya. Jadi yang memiliki kecepatan hanyalah benda A, tetapi benda B itu diam. Nah, dengan menggunakan persamaan energi kinetik, yakni EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2, maka otomatis yang memiliki energi kinetik hanyalah benda A saja. Kenapa? Karena benda A memiliki kecepatan untuk bergerak, sedangkan benda B, dia tidak bergerak, otomatis memiliki kecepatan sebesar 0. Karena kecepatannya 0, maka energi kinetik benda B itu bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, energi kinetik benda sebelum tumbukan itu hanya satu, hanya benda A saja, yang besarnya adalah EK sama dengan 1/2 MA VA pangkat 2. Oke, kemudian kita tinjau benda pada saat setelah tumbukan. Nah, pada saat setelah tumbukan, maka kedua buah benda ini memiliki kecepatan akhir yang sama, yakni sebesar V aksen, yang mana besar V aksen ini adalah sesuai dengan persamaan berikut ini. Kemudian, terlihat di sini benda A dan benda B itu menyatu. Oleh karena itu, massa A dan massa B ini merupakan massa total dari sistem tersebut, sistem setelah tumbukan. Oleh karena itu, dengan menggunakan persamaan energi kinetik, maka energi kinetik kedua benda setelah tumbukan itu yakni sebesar 1/2 MA ditambah MB, ya, yang paling menyatakan penjumlahan massa masing-masing benda A dan benda B dikalikan dengan kecepatan akhir mereka, kemudian dipangkat 2. Maka dengan melakukan substitusi V aksen ini, kemudian kita pangkat 2, maka kita akan peroleh persamaan berikut ini. Oke, jadi di sini kita sudah memperoleh besaran energi kinetik benda, kedua buah benda sebelum dan setelah tumbukan. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui apakah terjadi perubahan energi kinetik atau tidak untuk benda yang mengalami tumbukan inelastik. Oleh sebab itu, kita lakukan pembagian. Jadi, EK aksen dibagi dengan EK. Ya, energi kinetik setelah tumbukan kita bagikan dengan energi kinetik sebelum tumbukan. Kemudian, maka kita akan peroleh ternyata besarnya itu adalah MA dibagi MA ditambah dengan MB. Ya, nah, terlihat di sini bahwa besaran yang di bawah ini MA tambah MB pasti nilainya selalu lebih besar daripada yang di atas. Oke, oleh karena itu
dapat kita lihat bahwa hasil baginya ini pasti selalu lebih kecil daripada 1. Kenapa? Karena pembaginya itu lebih besar daripada yang dibagi. Nah, oleh sebabnya, karena nilainya lebih kecil dari 1, pastilah terlihat bahwa energi kinetik akhirnya itu jauh atau lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Oke? Dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa pada tumbukan inelastik itu terjadi pengurangan energi kinetik, yang menyatakan bahwa energi kinetik dari kedua buah benda sebelum dan setelah tumbukan itu dia tidak sama. Atau dengan kata lain, pada tumbukan inelastik itu dia tidak konservatif, ya.